kepada warga aja sertifikat kami tutup dulu, sementara kami masih menunggu lagi Haji Idris bersama dengan Haji Syahruddin. Lanjut, ya kami cukup mudah dan cukup wa'ala. Silakan wa'ala. Suraya sudah, kemudian kepada warga wa'ala Amir Husin. Tak dihimbau gelar yang tua dengan tuahnya, yang arif dengan bijaknya, yang cerdik dengan pandainya, tuan-tuan serta puan-puan hadir yang kami muliakan. Namun kiranya di dalam kesempatan ini barangkali sebelumnya kami nak menyampaikan maaf, beribu maaf dan sampaikan tentu resah budaya Melayu. Cuman kami ini sebenarnya sebelum juga lagi kampung Bedagai di hari petang, pohon dadak di simpang 4 adalah terdapat salah dan kesilapan mati menjelang, mohonlah kami kiranya diberi maaf. Sebelum ucap kata berurai, anda nak memperkenalkan diri, berbicara sebagai pembelu telangkai Abdurrahman, itulah gelar nama hamba. Nampaknya pada siang hari ini di rumah yang bertuah ini sebenarnya tidaklah hamba nak menetak si pisang barang, cuman takut menimpa si batang padi. Nampaknya yang depan kami ini bukanlah orang sembarangan, maka saya tak berani duduk sendiri. Jadi sebelah kanan saya mewakili sang menteri dan seluruh keluarga, Pak Khairul, itulah gelaran nama sebutnya. Adapun sebelah kiri hamba Ilyas, itulah nama. Kalau Ilyas ini katanya pada siang hari ini bukan dukung sebarang dukung dibawa ke Indragiri. Ini pada hari ini ia bertugas sebagai tekong, ialah nanti penentu jurumudi. Tuan, kiranya pada siang hari yang berbahagia ini kami coba nak menyampaikan acara tepuk tawar seperti yang diucapkan Tuan Datuk Telangkai tadi, bahwasanya begitu elok meresap diatur menjadi budaya adat dan lama. Pada maksud kita nak menyampur baur, cuma nak menyampaikan adat pusaka lembaga nelayan berlayar di kala maghrib, melabuh bukat di kala senja. Tepuk tawar ini bukanlah wajib, tetapi merupakan adat pusaka lembaga. Pasangannya sadar lah, tidak di sini pasang duduk, tidak. Janjian. Assalamualaikum ya waalaikumsalam dengan kalimat bismillah. Seiring dalam dengan berbah dalam berlalu berbah menanti, seiring salam dengan sembah berlalu salam kami sekeluarga telah menanti. Ilmu mungkur di belah-belah tidak dimakan di tengah hari, kami
kiranya pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini tentunya sudah sepakatlah kata, sepakat pula janji dalam keluarga. Kali ini kita bersuara, namun kiranya kami yakin dan percaya kalau tak ada berada takkan pembuah bersarang rendah. Kalau tak ada maksud tiada menangkan pulang sampai menyentuh tempat berbuat. Nah untuk inilah mungkin kami sekeluarga sudah siap dari pagi menggelar tikar, menjaga tamu, menghibur tamu dan keluarga untuk datang ke rumah. Tapi sebagaimana mungkin bersama adat sudah terbilang sejak dahulu sampai sekarang, bila kami kedatangan tamu tepat sini seorang dahulu, walaupun wadah sudah di awal disajikan kepada keluarga, sedikit banyak sudah dirasa, entah manis kelak mungkin ada berbeda. Tapi begitu juga sebagaimana mungkin tepat cerana sudah disiapkan orang tua-tua, mohonlah sini kita ditipu bersama. Sekalipun nanti kata orang tua-tua makan sirih berpinang tidak, pinang berasal dari Malaka, makan sirih mengenyang tidak, begitulah tandanya kita bersaudara. Makan kisah paman genang, kisah bertajuk sembilan lada, makan sirih setiap persoalan tanda kita berada lembaga. Untuk itulah kepada Datuk mohon dirasa sirih kami sebagai sirih penyambut tamu yang mulia. Mudah-mudahan segala kata dapat diungkai bersama, semoga pula dapat disimpulkan menjadi satu kata. Kepada Datuk Perkara Sabda ini kami sorongkan tepat pembuka kata sekaligus tepat menyambut tamu yang mulia. Walaupun dicicip segala isi, tentu berbeda pula rasa dan berbeda pula maknanya. Kepada Datuk kami sorongkan dengan segala. Jadi kami terima tempat pembuka kata sejenak dulu nak kami buka. Sebelum kami buka tak macam rasa tak salah kita berjabat tangan tanda kita nak bersaudara. Jadi kami buka ni lah tu. Buka lah. Ajak betul buka. Tapi sudah tidak buka, kalau tak bisa buka pulang lagi kan. Malam dia ada badai sikit. Masih ada banyak kancing. Ya. Bukan main. Takut nyawa awak menebak pisang barangan nak dibawa ke baik-baik. Karena di tempatnya bukan orang sembarangan, maka awak tahu. Karena dia pulang dari Putih ke Hulu, tak berlayar ke Indragiri. Memang dia ni maha guru. Kalau acara kita ni baru pertama kali. Memang ceritanya pula nak tebang sebatang bulu ditebang ni kalau saja. Memang dalam payahnya ada seorang guru awak salah tingkah dibuat. Jadi kami buka lah tu. Oh mak lagak betul lah sebab sirih disusun bertindih-tindih, disusun pula dengan peletak. Semua juga niat kita pada siang hari ini, niat kita ikhlas dan bersih bersama keluarga datang pula menjelang. Jadi kami cicip dulu ni tu apa? Kita kelih dulu sirih. Iya. Cuma katanya Datuk, ada pula sirih ni katanya sirih bertemuran, susah dicari, senang didapat. Buat andong kita sebagai ubat penyakit lalu badan kesehat. Jadi sebelum makan, maya tu tak ni alat-alat ecek-ecek je lah. Jadi begini, tu. Jadi katanya pula dari Batang Cengal nak mudik ke Tanjung kan sampan dekat Kebulan. Dia di pangkal awak di ujung. Kalau kena penyakit dia duluan. Kalau kena penyakit dia duluan. Jadi nak kami kasih dah sama anak gadis sama mak janda. Kalau anak gadis mudah-mudahan lekas datang jodohnya. Kalau mak janda mudah-mudahan lekas datang kuda. Kalau lagi sana Pak. Ini baiklah Datuk sabda. Baiklah kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
kami berkumpul pula kaum kerabat dengan sanak famili. Kami kelih mukanya, wajahnya bersemi-semi, membuat takjub rasanya di hati. Disorongkan pula tepak penuh berisi. Cuman ujung alhamdulillahnya Tuhan, katanya pula nirih ditebang di dalam hutan, nak dibawa berlayar ke Indragiri. Sirih sudahlah diberi, sudahlah mula kami makan. Memang sirih orang balai gajah lemak sejati. Kiranya Datuk jauh sudah berlayar sampai ke pulau, lelah berjalan mendaki bukit. Sungguh kiranya hati kami ini terpukau, sambutan saudara-saudara yang tidak jauh dan sedikit. Oleh karena itu, kiranya keduduk tumbuh di atas tulang, akarnya besar tindih menindih. Kami duduk nebet sembilan, ketika kami nak memberikan sirih. Cuman pesan kami, kiranya Tuhan sebelumnya 5 guru jatuh ke lembah tertumpuk duri, menghadap kiranya pinang menyembah dari 10 kami menyusun duli. Kiranya Datuk Utara Sabda sebenarnya yang Datuk katakan tadi, demikianlah kiranya adat resam budaya Melayu sudah teradap dalam dahulu. Apabila kita datang tamu bertamu, sebelum menyampaikan hajat tertentu, tentunya tepat sirih juga nak kami sorongkan dahulu. Tuhan kami di dalam kesempatan ini kami berpesan kepada Tuhan serta dengan tolan kerabat ataupun jiran, sebelum ini nanti jadi penyesalan, maka nak kami kabarkan. Kiranya Tuhan Pak kami kayu merah, Pak Tuhan kasih kayu jati, umpama lemah usahlah Tuhan puji, umpama pahit jangan dicaci. Jadi Tuhan berhubung katanya tempat kami satu, katanya pula Tuhan, kalaulah Tuhan hendak ke hulu, berangkat pula ke negeri Setabat. Berhubung kami ni tempat kami satu, takut kami simpan kami serahkan aja dalam jadi tempat sapu jagat kata orang. Pak pembuka kata tempat berisi, tempat meminang, tempat ikat janji. Jadi Tuhan katanya pula ombak memutih tengah lautan, bulan Syawal ke Indrapura. Tempat sapu jagat nak sami serahkan, awal salam pembuka kata. Baik Datuk Utara Sabda beserta dengan keluarga yang hadir dalam majlis yang berbahagia. Baru saja kami mendengar satu cerita dibawa pula oleh Datuk Utara Sabda, cerita diungkai tentang kehidupan keluarga. Tetap pembuka sudah diserahkan kepada hamba, tepak disebut tepak semua cerita, tepak satu jangan penuh nama. Satu tepak 3 pertanyaan akan dijawab pula dengan sempurna. Tapi Datuk Utara Sabda bila bukan kata, andaikan kata dapat dijawab dengan sempurna, maka tepak kedua menyusul pula disebut dengan tepak berisi disebut tumpungan. Andaikan bisikan sudah bergema dapat pula kiranya diterima, maka tepak meminang pun ini juga berdaya. Andaikan pinangan pun nanti sudah diterima, maka tepak penutup sebagai tepak ikat janji pun digelar bersama pula. Tapi karena ini tepak sapu jagat, hamba yang dan percaya kalau sesuatu nanti biarlah kita selesaikan secara adat, maka tepak belum berani hanya membukanya tuh selesai ungkayan kata dan segala hajat, barulah tepak membangun dengan. Lebih baik Datuk Utara Sabda kami terima tepak pembuka kata sudah telah dijawab dengan sempurna, maka tepak kedua pun menyusul pula apa hajat yang nak disampaikan kepada keluarga. Sebab Datuk dari mana hendak kemana tinggi-tinggi matahari, kalau boleh kami nak bertanya, mana kira-kira hajat Datuk ramai-ramai datang. Silakan. Ini bagus sedap. Itulah namanya kayu tembaga, tak serupa kayu cendana. Itulah rupanya adat pusaka lembaga.
sampai dulu baru benar. Tapi takut sampai datuk ni sebenarnya seperti maya namanya begitu kiranya kalau berperang datuk panglima bahwa gura-gura dalam perang nampaknya inilah orang-orang bijaksana. Udah pura-pura udah tahu katanya pula. Tapi kira-kira baik datuk berterus besar yang berhati mulia. Adapun maksud dan tujuan kami kemari terutama untuk nak menyambung silaturahmi bertepatan hari ini pula hari raya Idul Fitri, dan itu nak cuba-cuba pula kalau diredoi nak mempererat kembali hubungan silaturahmi. Kami kira-kira rombongan nak menyampaikan salam takjim penuh keikhlasan dari Bapak Pairun juga kaum kerabat yang ada di tempat kediaman. Namun kiranya Datuk Acara Sabda yang kami muliakan, kiranya di dalam kesempatan pada pagi hari ini seperti yang di awal mula nak kami sampaikan, barangkali kami di dalam pelaksanaan ini kurang begitu paham adat istiadat. Sebenarnya walaupun demikian ingin juga kami nak menyampaikan sepatah dua kata adat barangkali yang berkenaan dengan adat istiadat. Karena Mbak Saulas Mantun mengatakan sebenarnya tidaklah maksud kami nak caplah latah lagak berlagak desam adat tak disandung, di mana bumi dipijak di situ pula lah langit ditunduk. Namun Datuk, sebenarnya dalam kesempatan ini sebelumnya seperti yang kami ucapkan semula, kampung Bedagai di hari pekan pohon gadap di simpang 4, andailah kami nanti terdapat salah dan kesilapan, mohonlah kiranya kami dimaafkan dunia dan akhirat. Jadi ingin kiranya kami nak memahat si batang pepat, bahat mengukir si batang kayu. Sebelum kami nak menyampaikan adat-adat disampaikan tentunya adat resam budaya Melayu. Namun habis waktu musim pun sampai, adat lembaga tetap kami diutus pada siang hari ini, diutus sebagai pelangkai. Mudah-mudahan niat baik kami pada pagi hari dapat pula tercapai, kan begitu. Jadi sudah kira-kira perjalanan kami, kiranya yang jauh sempat sudah dijelang, yang dekat sudah pula kami kunjungi. Namun kiranya pula dari angkat sauh bukan direntang, lumba-lumba timang gelombang, hanyut serantau ke Indragiri. Dari jauh kami inilah datang, baik akan menjelang, nak cuba-cuba menanam lumba. Kalau belum sunting negeri, inilah yakin dengan itu. Nak cuba-cuba menanam lumba, kan gitu kan? Memang menurut adatnya kumbang itu tak bisa ditanam, kan gitu. Cuman begini sebenarnya, bukanlah kami lelantah, bukan karena kemudian patah galak dalam berat, bukan kiranya kami ini nak belagak latah. Kuasa Allah siapa yang tahu, bisa aja kumbang tumbuh. Kan ya? Jadi Datuk Acara Sabda yang kami muliakan, yang berhati mulia, dan keluarga besar, bakal keluarga sanak keluarga yang kami muliakan di rumah yang bertuah ini, kiranya di dalam kesempatan ini izinlah kami nak menyampaikan sebuah najak. Boleh kira-kira. Jadi izinkanlah kami nak menyampaikan sebuah najak. Berbulan najak Nabi Allah Adam di tempat di tanah segenggam, nenek manusia di sekalian alam, asal mulanya di Darussalam. Jadi Tuhan hamba akan menjadikan seorang tinggal di surga berhari-hari. Pilihannya pula lah burung dua sejoli, berhasap pula lah Adam hendak beristri. Niat Adam Allah ketahui, lalu dijadikanlah Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri, diberi hantaran selawat Nabi, dinikahkan padanya ia Jibril saksi. Jadi Tuhan hamba bila nak dikisahkan ni mungkin sampai petang tak selesai kita ni.
Jadi kita ikut seulas pantun mengatakan bila digantang tiga gantang, bila disukat tiga sukat. Bila direntang tentulah amat-amat panjang, eloklah kita pintal supaya singkat. Kiranya lama kiranya kami nak mengikat kudung, barulah sekarang nak dihampaikan. Sudah lama kiranya terkandung, barulah sekarang nak kami sampaikan. Kami mendengar tuannya orang yang arif bijaksana, paham kias bijak pula diumpama, selalu menepati janji dan kata-kata, menjunjung tinggi adab pusaka lembaga. Jadi tuan hamba singkat cerita, besarlah sudah anak kami di rumah, umur baru setahun jagung, ilmu hanya setampuk pinang. Kalau berjalan katanya paling sampai ujung kampung. Jadi tuan hamba baru satu utang yang lunas kami bayar. Maya yang pertama sudah bergerak dari pusat, sudah pula diayunkan, nama sudah pula ditapalkan. Adat istiadat sudah kami huraikan. Alhamdulillah sudah 3 kali khatam mengaji Al-Quran. Jadi tuan hamba tinggal satu lagi syarat yang belum kami tepati. Hukum adat, hukum negeri wajib disuruh berumah tangga, tidak mengikut syariat Nabi, tidak menambah turunan anak manusia. Jadi tuan hamba, angin pun sudah berdesar, sudah kait berkait, rotan di hutan, jalin menjadi satu. Singkat cerita tuan, besar sudah anak kami ini beranjak remaja, lagi disebut muda belia. Tapi pula ia selalu terbang tinggi ke angkasa, takut pula kami badai menimpa. Jadi tuan hamba, kalau kami berumpama, naklah kami mengumpamakan anak kami seekor kumbang, karena ia sekarang sudah beranjak lajak. Tapi tuan hamba, ia selalu selalu saja terbang tinggi mengambang ke sana kemari di Jawa yang lapang. Dialah kerjanya dari pagi sampai petang. Tapi tuan hamba jangan ragu dan jangan bimbang, karena kumbang kami itu bukan pula si kumbang jalan. Tetap ia pulang karena ia sudah punya salah. Kan gitu Pak. Jadi tuan hamba, beberapa hari ini sedikit kami melihatnya agak bimbang. Nampak kami ini kumbang kami sedikit akalnya macam nak terbuang. Kalau tidur tuan, kadang telenu, kadang kelengkap. Nafsu makannya kadang makan kurang, kadang mandi selalu jarang. Jadi tuan hamba melihatnya semua keluarga besar gelisah. Mengapa anaknya selalu seperti orang rendah? Mainnya dibuat selalu salah, selalu kerjanya selesai tak sudah. Jadi emaknya yang risau ni tuan. Jadi emak ini orang Melayu, sikit-sikit pandai Melayu katanya, belajar memaksa dulu katanya. Jadi pandai lah pantun adat Melayu. Jadi berpantunlah emaknya bertanya sama anaknya. Wahai Ananda katanya, buah mangga, buah ini jatuh ke semak. Kata ayah payau, mengapa lah kau ni jadi begini? Membuat emak menjadi risau katanya mak. Jadi tuan hamba, anak ni tetap juga diam seribu bahasa, tak keluar walau sebatah kata. Ia pendam perasaan dalam dada, walaupun yang bertanya ibunda. Jadi melihat ni tuan, semua keluarga rasanya ingin ikut juga bingung. Mengapa dah anak ni katanya selalu pemulung? Kalau berjalan hoyong, kata-kata kalau mati selalu tersandung katanya kan. Jadi pula lebih parahnya lagi tuan, lebih parahnya, lebih dahsyat lagi tuan. Katanya pula tuan, makan sirih, suntil tembakau, beli kampung kedai CI, selalu berlebih, selalu mengigau. Kalau tidur di malam hari, Allah. Jadi yang lebih parahnya lagi tuan, macam mana maknya tak risau melihat anak seolah-olah orang galau zaman sekarang.
Kalau mati tuan, bukannya sampo, diambilnya belau, habis badannya sehingga. Allah, bisa tuan. Jadi melihat ni tuan, ayahnya angkat bicara. Kata ayahnya, ngapalah engkau ini anak katanya. Dulu biasanya engkau tidak ada ini. Anak kandung si biran tulang. Pelerai kalau tahu itu dulu teriak, apa pula sekarang jadi pendiam? Jadi buat apa rasanya bukanlah kiranya kami nak mengada-ngada, bukan pula nak dibuat-buat. Rasanya udah kena panah asma, mungkin dia nak cuba nak mencari obat. Jadi tuan, kalaulah boleh dengan cerana nak menyerahkan diri, menyerahkan siri dengan setara. Kalau boleh kami bertanya, betul ada bunga di dalam tak? Ada di dalam taman. Betul kira. Tangannya, tokohnya kita. Semangat. Iya. Ya, baik Datuk Bentara Sabda, sudah banyak Datuk bercerita dari ujung sampai ke pangkalnya. Banyak coba Datuk memberi kabar, semua kami sudah lama dengar. Awal cerita sampailah akhirnya, dari mulai coba-coba menanam lumbang moga-moga tumbuh kelapa. Dari hati tadi Datuk merasa bimbang sampai sekarang terbukalah sudah. Rupanya penyebab Datuk datang kemari membawa tempat bersama keluarga hanyalah seekor kembang yang sedang merana. Kami semua takjub mendengarnya terlebih luar dari wak kami Amir Hamzah yang datang dari Medan. Tadi dipikir wak datang hanya sekedar rupanya tak undangan saja, tetapi rupanya ada hajat yang dibawa. Baik Datuk Bentara Sabda, kembang begini sedang merana. Bunga pun penyebab sekali obat. Malai gajah kalau dihitung dari ujung ke ujung lebih banyak rawa daripada tanah daratan. Kalau Datuk bertanya tentang kembang, mungkin tak banyak ada di sini. Tapi kalau dicari tentu ada 2-3 di halaman kami. Kembang yang mana nak Datuk cari? Kembang yang tumbuh di pinggir jalan, ada namanya si kembang labu. Kembang ini kembang tapi harum tak berbau. Lah nama kami sebut bunga si kembang batu. Bunga yang kedua namanya bunga kenanga. Paling suka tumbuh di tepi kaki. Bunga yang ketiga bunga melati, sering tumbuh di tepi bukit. Yang mana kira-kira? Silakan. Banyak. Iya, ada sabutnya banyak. Mau lalu aku tak sanggup. Hati-hati. Cuma kami ingatkan kepada Datuk Bentara Sabda, hati-hati miliknya. Sebab nanti bisa tumpang menjadi berada, bukan jadi penawar masa. Hati-hati. Ini namanya kata sudah patut deh. Mulai merajap ke tepi pantai, mandi di sungai, pada basah. Nela hajapnya jadi orang terlantai. Orang nak kawin nama eksis. Jadi Tuhan hamba sungguh takut kami mendengarnya. Tidak kami duga dan kami sangka-sangka. Rupanya bunga tidak apa yang semacam saja. Allah meriak kita. Macam mana tuan? Jadi Tuhan hamba orang yang paling bijaksana, tolonglah Tuhan jelaskan kepada kami semua macam mana pula bentuk dan cirinya bunga, maya pula lah kelebihan. Ya kami tak tahu begininya, paling tidak udah Suka tak tahu. Orangnya cantik, manis rupanya, tapi sedikit agak lugu. Inilah kami yang pertama. Emang sudah lama nak mencari jodoh. Mudah-mudahan Tuhan yang datang kemarin inilah jodohnya. Bunga kedua kami sebut bunga kenanga. Walaupun tumbuhnya di tepi telaga, kadang-kadang suka tumbuh di tepi tangan.
Kalau yang satu ini naudzubillah luar biasa. Iya, main bola. Umpamakan orang hitam manis warna kulit. Wih lah. Sekolahnya tinggi sampai luar negeri, bahkan sekarang sudah tinggal di Malaysia. Sekolah perekonomian begitu dimintanya, sampai sekarang alhamdulillah hartanya kaya raya di mana-mana ada. Bahkan kalau disebut mobilnya pun ada 5. 3 Avanza, uang Fortuna. Oh my God. Sudah lama mencari jodoh untuk pasangan hidupnya. Alhamdulillah hari ini kumbang datang kemari, mudah-mudahan itu yang bicara. Bunga ketiga itu kami sebut bunga melati karena tumbuh di kadang-kadang tumbuh di dalam tetapi puri. Memang kalau diumpamakan orang tak banyak pandainya, sekedar baru tamatlah ia mengaji. Walaupun diumpamakan orang suka pendiam, tapi kadang-kadang di malam hari ia rajin pula mengaji. Inilah bunga kami yang ketiga. Agak samar mungkin kelihatannya, tapi jika Datuk pandai mencarinya, insya Allah akan ketemu. Bunga yang mana yang bisa kita. Silakan. Enggak ya. Enggak kita. Aduh. Bunga mana ya? Enggak. Hah? Ada bilang ada. Bunga mana? Hah? Tapi kerjanya Maya dia tak tahu, selalu menung di muka pintu. Takpun kami yakin kiranya terang tadi ada bila kopok kelopak sudah jatuh tentunya menghasilkan buah yang sangat berbuah. Tapi kiranya dok ada disiplin dari hamba, bukan kiranya bunga yang nak kami tukir. Jadi Datuk kepada sabda tadi Datuk uraikan pula si bunga kenanga. Masanya orang yang tinggi tempatnya di Malaysia, udahnya bahasa kayangan di atas sana. Tentunya kami itu tak dapat nak menduga, nak mendapatkannya. Takut kami berharap pucuk di katanya pula seperti punduk merindukan purnama. Jadi dari tadi bunga melati. Kami yakin tempat tertentu di dalam pagar yang berhenti harumnya semua mewangi kesana kemari semerbak berwarna. Apabila bongkar ia tentu dipuji. Kami terdengar pula tadi ia pula pandai mengaji. Jadi di antara yang dua tadi hanya dia yang kami dengar pandai mengaji. Barangkali itulah yang nak kami cari. Betul tuan namanya. Kalau tak salah namanya Nur Hasanah binti Hasan Basri. Kira-kira udah putus maka keluarga. Tidak bisa. Jadi buat hamba kami yakin percaya dalam hati katanya tadi tersebut pula orang pandai mengaji. Walaupun wajah tak cantik berperi seperti bidadari, tetapi kami yakin kalau dah pandai mengaji tentu memiliki akhlak yang terpuji. Sayang pada ayah dan ibu dan juga sanak kami ini. Terdengar pula tak salah Bapak Ustaz Hasan Basri itulah ayah dan ibu yang telah menanti. Kira-kira betul tuan? Kalau tak betul, Dan dokter tak awalnya pilih bukan anak. Padahal mobilnya 5. Rugi. Salah. iya. Memang ini berharap kali raya semalam karena lockdown tak bisa pulang. Iya, betul. Tapi tak kami tunjuk hanya sebetulnya. Hitam manis warna kulitnya beda kan dengan bunga yang dalam kulit. Ya kan? Betul sudah pilihan yang ketiga. Jadi tuan hamba seperti yang hamba katakan semula, untuk apalah harta intan permata ia pun jauh di Malaysia. Kami tak tahu macam mana bentuk, macam mana pula rupa. Kalau harta bisa dicari di mana-mana, tapi keimanan dalam dada itulah harta yang tak ada nilai. Tidak yang dong berbuat. Nenek Usaha kita takut kami macam merindukan purnama. Alhamdulillah untuk kita sabar memang benarlah ada bunga ditanam di dalam
disebut sudah bergelar Warahasana, begitulah nama ditabalkan keluarga. Binti bergelar Hasan Basri, ayah akan tercinta. Diasuh dan dibela oleh seorang ibu yang alim dan bijaksana, hingga kini ia tumbuh menjadi dewasa. Bahkan kini sudah pula tamat pendidikannya. Bunda Raja Siti Tahura, begitulah nama ibu kandung. Memang dapat tak salah datang kembali dengan dicari itulah ada disebut nama lengkap dengan bintinya. Alhamdulillah dengan ada di dalam. Tapi dapat bentara sadar sedikit kami nak bertanya, kami yang ayahnya yang jauh dari Medan sana, bisikannya sama hamba, hati-hati dapat memilih kembang dipilih nanti bulan disebut bulan nanti dengan kembang di dalam keranjang. Hati-hati dapat katanya memilih kembang, takut kami nanti si kembang jalan. Yang ada kan? Karena kembang ini banyak jenis kan. Ada kembang ngomong, asik buat kembang aja tadi. Nah untuk inilah kiranya kepada Datuk Bentara Sabda, ananda kami, untuk inilah mungkin nanti kalau pun Datuk memilih punya kami ini tentulah banyak pendidikan yang akan diberikan kepada kami. Di samping itu kepada Datuk Bentara Sabda banyak sudah bunga yang datang kemari, kembang yang datang kemari. Pada hari ini kembang datang bersama keluarga. Mohonlah kami disebut siapa gelar, siapa nama, apa kerja, apa pandainya, apakah pandai sudah menyisir atap yang bocor, atau pandai memulai anak tangga yang patah, atau pandai mengambil lantai yang berdok yang telah. Di samping itu kepada Datuk Bentara Sabda, ampun dan maaf, kami ini orang yang sangat teliti. Bisakah kembang kami membedakan mana keting, mana perak, mana nyanyian, mana ajang, mana rindau, mana pula saja. Kepada Datuk mohon diberi penjelasan kepada keluarga supaya kami tak curiga dalam memberikan sembah